semuanya, kami dari tim Segitiga pada video kali ini akan menjelaskan bagaimana cara membuat dan menggunakan media pembelajaran yang sudah kami kembangkan, yaitu media pembelajaran segitiga dan segi empat. Media pembelajaran ini berbasis HTML5 dan Android yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran matematika pada kelas 7 SMP. Di sini, sebelum siswa masuk pada materi dan hal-hal yang akan dibahas pada media ini, siswa harus login terlebih dahulu dengan mengisi nama dan sekolah asalnya. Kemudian klik OK. Siswa menekan ikon info, akan muncul info media pembelajaran matematika segitiga dan segi empat. Kemudian kita tekan kembali. Kemudian ketika siswa ingin memulai pada halaman berikutnya, maka siswa menekan ikon start. Nah, setelah kita menekan ikon start, akan muncul halaman berikutnya seperti ini. Yang pertama, ketika siswa ingin melihat kompetensi dan dasar indikator pencapaian kompetensi dari segitiga dan segi empat, maka siswa tinggal mengklik ikon KD dan IPK. Maka akan muncul KD dan IPK segitiga dan segi empat. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Di sini ketika siswa mengklik tujuan, maka akan muncul di sini tujuan pembelajaran dari segitiga dan segi empat. Kemudian kembali. Nah, kemudian kita akan masuk pada ikon ketiga, yaitu materi. Nah, di sini ketika siswa ingin melihat materi, yang pertama ada materi tentang segitiga. Nah, di sini materi segitiga itu ada definisi, jenis dan sifat, kemudian ada rumus. Setelah kita melihat materi dari segitiga, kita kembali untuk melihat materi dari segi empat. Nah, di sini materi segi empat juga sama, yaitu ada definisi, jenis dan sifat, dan rumusnya. Kemudian, siswa bisa memilih contoh soal setelah mempelajari setiap materinya, yaitu klik contoh soal di sini. Ada pilihan segitiga dan segi empat. Siswa bisa memilih di mana yang mau didahulukan. Jika siswa ingin memilih segitiga, klik segitiga. Kemudian di sini ada pembahasan soalnya. Ketik pembahasan, maka soalnya akan diberikan jawaban seperti ini. Kemudian untuk mau lanjut ke slide berikutnya, siswa harus kembali kepada soal, kemudian lanjutkan ke soal berikutnya. Setelah siswa sudah belajar tentang contoh soalnya, maka siswa akan masuk pada kuis. Nah, kuisnya di sini diberikan waktu, maka siswa akan melihat bahwa waktunya itu ada di pojok kanan. Jika di sini siswa menjawab 15, klik centang. Jika jawabannya salah, akan ada feedback emoticon sedih di sini. Kemudian lanjut ke soal berikutnya. Dan jika di sini diberikan soal dan jawabannya benar, maka ada emoticon senang dan siswa akan lanjutkan. Nah, setelah mengerjakan soal, maka hasil kuisnya ada di sini bahwa KKM-nya 70% dan di sini skor yang didapat yaitu 70% atau bisa disebut dengan 70 poin. Setelah siswa melihat hasilnya, siswa bisa mereview kembali jawaban yang telah dia jawab, bagian mana yang salah dan bagian mana yang seharusnya benar. Maka di sini klik review quiz. Bahwa tadi pertanyaan nomor 1 menjawab 15, salah, yang benar itu adalah 10. Kemudian siswa bisa lanjut. Di sini nomor 2-nya benar. Dan seterusnya. Setelah itu, siswa boleh kembali ke halaman awal dan setelah itu bisa melihat pengembang yang
membuat aplikasi ini. Di sini ada pengembangnya, Yosefana Huwai, Vega Trisuki, dan Ade Suryani Kowanak. Setelah siswa melihat KD, tujuan, materi, contoh soal, kuis maupun pengembang, siswa bisa langsung mengetik titik 3 di pojok atas ini, kemudian exit. Nah, setelah exit, sini akan pemberitahuan bahwa apakah kita yakin ingin keluar. Jika iya, maka oke. Jika tidak, cancel. Nah, dari media ini ada beberapa tambahan atau bantuan aplikasi yang lain, di mana kami menggunakan Word, Paint, Notepad++, kemudian ada website 2, APK Builder Pro 4.0, dan Java Configure. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit bagaimana cara menggunakan Articulate Storyline 3 dalam mendesain media pembelajaran. Nah, Articulate Storyline 3 ini bisa kita download melalui Google maupun Chrome. Nah, pada halaman utamanya ini kita ke New Project. Nah, sedikit informasi, Articulate Storyline 3 ini memiliki fitur-fitur yang sama dengan Microsoft PowerPoint, sehingga dapat memudahkan kita dalam mendesain media pembelajaran kita. Selain itu, kelebihan yang dimiliki Articulate Storyline 3 ini yaitu bisa membuat kuis interaktif yang dapat membantu siswa memahami materi. Nah, pada halaman utama, kita klik 2 kali pada slide. Kemudian untuk mengubah ukuran slide, kita ke menu desain. Lalu kita pilih slide size. Kemudian kita menggunakan ukuran 16:9. Klik OK. Setelah itu untuk mendesain backgroundnya, kita klik kanan ke format background. Kemudian pilih picture or texture fill. Klik file. Lalu pilih gambar yang akan kita jadikan sebagai background. Close. Nah, kita bisa menambahkan gambar dengan ke menu insert, kemudian ke picture from file, lalu pilih gambar yang akan kita tambahkan. Kita bisa mengatur letak gambar ini sesuai dengan kebutuhan kita. Untuk menambahkan text box, kita ke menu insert, ke shape, lalu pilih text box. Tulis teks yang ingin kita tambahkan. Kemudian untuk menambahkan entry, kita ke menu insert, kemudian ke input, pilih data entry, kemudian kita tambahkan pada tempat yang kita inginkan. Tulisan ini bisa kita hapus, kita ganti dengan nama. Kemudian kita ke menu format untuk mendesain data entry ini. Kita pakai no fill. Kemudian kita edit tulisannya menjadi lebih menarik. Untuk menambahkan button, kita ke menu insert, klik button, lalu pilih button yang ingin kita tambahkan. Setelah itu, kita klik pada button, lalu ke a trigger. Di sini kita untuk actionnya kita menggunakan jump to scene. Kemudian scene-nya kita next scene, lalu kita menggunakan user clicks pada button 1. Nah, pada show condition kita tambah variabelnya, kita ganti dengan nama. Kemudian untuk operatornya kita menggunakan not equal to. Setelah itu oke. Tambahkan juga untuk sekolah. Kemudian hide condition, lalu oke. Setelah itu kita ke story view, klik kanan, dan kita akan membuat lagi scene baru. Di sini kita bisa menambahkan tulisan, misalnya tulisan selamat datang. Kita edit tulisan ini menjadi lebih menarik.
pilih jenis fontnya. Kemudian kita tambah tulisan juga untuk entry nama. Agar ketika pengguna mengetikkan namanya pada scene pertama, namanya muncul di scene kedua, kita menggunakan format shift %, nama shift %. Kemudian kita edit sesuai dengan kebutuhan kita. Setelah itu, kita coba preview. Pertama, kita ketik nama kita. Kemudian sekolah kita. Kita klik OK. Nah, dengan sendirinya slide akan berpindah. Kemudian di sini akan ada nama kita. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat kuis dengan menggunakan Articulate Storyline 3 ini. Nah, untuk membuat kuis, kita buat scene baru, klik 2 kali. Kemudian untuk backgroundnya tidak usah kita buat dulu, kita ke menu slide. Kemudian di sini ada berbagai macam jenis kuis yang bisa kita gunakan. Di sini saya akan menggunakan graded question. Kemudian kita pilih multiple choice. Kemudian OK. Kita ke slide view. Nah, jika sudah begini, kita bisa mengubah backgroundnya sesuai dengan yang kita inginkan. Ke format background. Kemudian di sini saya menggunakan gradient fill. Kemudian pilih gradient yang kita inginkan. Kemudian klik close. Nah, untuk mengedit soal dan jawabannya, kita bisa menggunakan form view. Di sini kita bisa menuliskan pertanyaan yang ingin kita berikan sebagai soal kepada siswa untuk mengisi kuis. Misalnya pertanyaannya adalah tentukan luas persegi jika diketahui panjang salah satu sisinya 4 cm. Nah, untuk optionnya di sini kita bisa menuliskan optionnya, misalnya 4, kemudian 6, kemudian 8, kemudian di sini ada 16. Nah, untuk jawaban yang benar, kita klik pada correct ini untuk menandai jawaban yang benar atau kunci jawabannya. Kemudian untuk feedbacknya, kita beri poin 10. Nah, untuk poin ini, teman-teman bisa menggunakan angka yang teman-teman inginkan sesuai dengan jumlah pertanyaan yang akan teman-teman berikan sebagai kuis. Setelah itu, kita ke slide view. Oke, jika sudah, kita pilih di sini klasik. Kemudian kita hapus tulisan-tulisan ini, karena kita akan mengeditnya dengan tulisan-tulisan yang lebih menarik. Kemudian kita tambahkan gambar atau tulisan sebagai feedback kita. Misalnya di sini untuk feedback incorrect, kita gunakan shape salah misalnya. Atau teman-teman bisa juga menggunakan gambar atau emoji yang lebih menarik. Setelah itu kita tambahkan button untuk berpindah ke slide berikutnya. Kita ke menu insert, kemudian ke button, pilih button yang kita gunakan. Hal yang sama kita lakukan juga pada layers correct. Nah, kuis soal nomor 1 kita sudah selesai. Kita coba preview. Di sini kita bisa memilih jawaban. Misalnya saya akan memilih jawaban 16. Kita submit. Yes, benar. Kemudian kita close preview. Kita akan coba memilih jawaban yang salah. Salah. Sekian cara membuat kuis menggunakan Articulate Storyline 3. Semoga bermanfaat dan selamat berkreasi.